Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan TTS. Biasa dipanggil Subhan dengan nomor urut NIM 520 019 018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekuivalen dan asosiatif. Ekuivalen secara umum adalah suatu pernyataan yang majemuk terdiri dari dua pernyataan atau lebih yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua kalimat disebut ekuivalen secara logika jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Kapan dikatakan suatu ekspresi dapat menjadi ekuivalen logis? Jika kedua ekspresi logika adalah tautologi true dan true pada tabel kebenaran. Jika kedua ekspresi logika adalah kontradiksi false dan false pada tabel kebenaran. Pada kontingen, jika urutan true dan false atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Baik, saya akan masuk ke contoh. Jika A dan B adalah kalimat-kalimat yang ekuivalen, maka dituliskan A ekuivalen B atau dalam kurung A biimplikasi B tautologi tutup kurung. Jika A ekuivalen B, maka B ekuivalen A juga. Contoh: 1. Dewi sangat cantik dan ramah. 2. Dewi ramah dan sangat cantik. Variabel proporsionalnya yaitu A. Dewi sangat cantik. B. Dewi sangat ramah. Ekuivalen logis dari kedua ekspresi dibuktikan dengan tabel kebenaran yaitu A. False. B. False. A. Konjungsi B. False. B. Konjungsi A. False. A. False. B. True. A. Konjungsi B. False. B. Konjungsi A. False. A. True. B. False. A. Konjungsi B. False. B. Konjungsi A. False. A. True. B. True. A. Konjungsi B. True. B. Konjungsi A. True. Dapat disimpulkan bahwa A konjungsi B ekuivalen B konjungsi A. Contoh berikut. 1. Indah sangat cantik dan peramah. 2. Indah peramah dan sangat cantik. Kedua pernyataan di atas tanpa pikir panjang akan dikatakan ekuivalen atau sama saja. Dalam bentuk ekspresi logika dapat ditampilkan berikut ini. A. Indah sangat cantik. B. Indah itu ramah. Ekspresi logikanya adalah 1. A konjungsi B. 2. B konjungsi A. Jika dikatakan kedua ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis, maka dapat ditulis dalam kurung A konjungsi B tutup kurung ekuivalen buka kurung B konjungsi A tutup kurung. Ekuivalen logis dari kedua ekspresi logika dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. A. False. B. False. A. Konjungsi B. False. B. Konjungsi A. False. A. False. B. True. A. Konjungsi B. False. B. Konjungsi A. False. A. True. B. False. A. Konjungsi B. False. B. Konjungsi A. False. A. True. B. True. A. Konjungsi B. True. B. Konjungsi A. True. Materi selanjutnya, komutatif dan asosiatif. Asosiatif secara umum adalah, sebelum membahas tentang asosiatif, saya akan membahas tentang komutatif. Komutatif pada perangkai konjungsi variabel kedua proporsional dapat saling berganti tempat tanpa merubah nilai kebenaran. Adapun ciri-ciri komutatif adalah 1. Mengacu kepada perpindahan kedua proposisi tanpa merubah nilai kebenaran. Contoh komutatif buka kurung A konjungsi B
tutup kurung, ekuivalen, buka kurung, B konjungsi A, tutup kurung. Rangkaian terjadi yang bersifat komutatif ada 3 rangkaian, yaitu konjungsi, distruksi, dan biimplikasi. Dan untuk merangkai aplikasi tidak bersifat komutatif karena ketika dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran, nilai untuk kedua proposisi tersebut berbeda. 2. Asosiatif. Apabila tanda kurung suatu ekspresi logika bisa dipindahkan dan tidak merubah nilai kebenarannya. Buka kurung, A konjungsi B, tutup kurung, konjungsi C, ekuivalen, buka kurung, A konjungsi, buka kurung, B konjungsi C, tutup kurung. Pada asosiatif ini ada 3 rangkaian bersifat asosiatif, yaitu konjungsi, distruksi, dan biimplikasi. Dan untuk merangkai implikasi tidak bersifat komutatif karena ketika dibuktikan suatu tabel kebenaran, nilai kedua proposisi hasilnya berbeda. Selanjutnya yaitu tentang hukum-hukum ekuivalensi logika. 1. Hukum komutatif, yaitu ketika kita meletakkan 2 variabel yang mempunyai nilai yang sama dalam kurung menukarkan posisi P dan Q, tutup kurung. Variabel ini berlaku apabila 1. P konjungsi Q ekuivalen Q konjungsi P. 2. P disjungsi Q ekuivalen Q disjungsi P. Hukum asosiatif yaitu mengelompokkan urutan pada echelon case dengan mengubah posisi tanda kurung pada P, Q, dan R. Variabel ini berlaku apabila 1. Buka kurung P konjungsi Q, tutup kurung, konjungsi R ekuivalen P konjungsi, buka kurung, Q konjungsi R, tutup kurung. 2. Buka kurung P disjungsi Q, tutup kurung, disjungsi R ekuivalen P disjungsi, buka kurung, Q disjungsi R, tutup kurung. Hukum distributif yaitu memecah atau menjabarkan P, Q, dan R. Variabel ini berlaku apabila 1. Konjungsi, buka kurung, Q disjungsi R, tutup kurung, ekuivalen, buka kurung, P konjungsi Q, tutup kurung, disjungsi, buka kurung, P konjungsi R, tutup kurung. 2. P disjungsi, buka kurung, Q konjungsi R, tutup kurung, ekuivalen, buka kurung, P disjungsi Q, tutup kurung, konjungsi, buka kurung, P disjungsi R, tutup kurung. Hukum identitas yaitu P konjungsi T ekuivalen dengan P serta P disjungsi F ekuivalen dengan P. Variabel ini berlaku apabila 1. P konjungsi true ekuivalen P. 2. P disjungsi false ekuivalen P. 5. Hukum ikatan yaitu P disjungsi true ekuivalen dengan true serta P konjungsi false ekuivalen dengan false. Variabel ini berlaku apabila 1. P disjungsi true ekuivalen true. 2. P konjungsi false ekuivalen false. Hukum negasi yaitu P disjungsi negasi P ekuivalen dengan true serta P konjungsi negasi P ekuivalen dengan false. Variabel ini berlaku apabila 1. P disjungsi negasi P ekuivalen true. 2. P konjungsi negasi P ekuivalen false. 7. Hukum negasi ganda yaitu
ibarat perkalian minus dan minus menghasilkan positif. Variabel ini berlaku apabila 1. Negasi buka kurung negasi P tutup kurung ekuivalen P. Hukum idempoten yaitu P konjungsi P ekuivalen dengan P. Begitu pula dengan P disjungsi P. Variabel ini berlaku apabila 1. P konjungsi P ekuivalen P. 2. P disjungsi P ekuivalen P. 9. Hukum De Morgan yaitu penjabaran dari negasi. Variabel ini berlaku apabila 1. Negasi buka kurung P konjungsi Q tutup kurung ekuivalen negasi P disjungsi negasi Q. 2. Negasi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung ekuivalen negasi P konjungsi negasi Q. 10. Hukum absorpsi yaitu P disjungsi dengan P konjungsi Q ekuivalen dengan P serta P konjungsi dengan P disjungsi Q ekuivalen dengan P. Variabel ini berlaku apabila 1. P disjungsi buka kurung P konjungsi Q tutup kurung ekuivalen P. 2. P konjungsi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung ekuivalen P. 11. Negasi true dan false yaitu lawan dari negasi true maupun false. Variabel ini berlaku apabila 1. Negasi true ekuivalen false. 2. Negasi false ekuivalen true. 12. Hukum implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pertanyaan di mana pertanyaan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi implikasi. Variabel ini berlaku apabila 1. P implikasi Q ekuivalen negasi P disjungsi Q. Misalkan P Q adalah pernyataan implikasi berikut. P implikasi Q dibaca jika P maka Q berikut adalah tabel kebenaran disjungsi. P benar, Q benar. P implikasi Q benar. P benar, Q salah. P implikasi Q salah. P salah, Q benar. P implikasi Q benar. P salah, Q salah. P implikasi Q benar. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar, namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contoh, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh, lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Budi sembuh namun dia tak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Akibatnya, jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak karena dia tidak melanggar janjinya. Hukum kontraposisi. Variabel ini berlaku apabila P implikasi Q ekuivalen negasi Q implikasi negasi P. 14. Hukum biimplikasi. 1. P biimplikasi Q ekuivalen dalam kurung P implikasi Q tutup kurung konjungsi buka kurung Q implikasi P tutup kurung. Suatu pertanyaan P dan Q
dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majemuk. P. Jika dan hanya jika kui yang disebut biimplikasi yang dilambangkan dengan P biimplikasi kui. Berikut adalah tabel kebenaran biimplikasi. P benar, kui benar, P biimplikasi kui benar. P benar, kui salah. P biimplikasi kui salah. P salah, kui benar. P implikasi kui salah. P salah, kui salah. P implikasi kui benar. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja, dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja, dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Hukum negasi Q sama dengan P. Variabel ini berlaku apabila 1. Buka kurung P konjungsi Q tutup kurung disjungsi buka kurung P konjungsi negasi Q tutup kurung ekuivalen P. 2. Buka kurung P disjungsi Q tutup kurung konjungsi buka kurung P disjungsi negasi Q tutup kurung ekuivalen P. 16. Hukum negasi P sama dengan Q. Variabel ini berlaku apabila 1. Buka kurung P konjungsi Q tutup kurung disjungsi buka kurung negasi P konjungsi Q tutup kurung ekuivalen Q. 2. Buka kurung P disjungsi Q tutup kurung konjungsi buka kurung negasi P disjungsi Q tutup kurung ekuivalen Q. Soal buka kurung negasi buka kurung negasi P disjungsi negasi Q tutup kurung implikasi R tutup kurung ekuivalen buka kurung P konjungsi buka kurung negasi Q disjungsi R tutup kurung. Jawabnya, pertama kita akan menyederhanakan ruas kiri terlebih dahulu agar hasilnya sama dengan ruas kanan. Buka kurung negasi buka kurung negasi P disjungsi negasi Q tutup kurung implikasi R tutup kurung. Pada tahap ini kita akan menggunakan De Morgan. 2. Buka kurung negasi buka kurung negasi P konjungsi Q tutup kurung implikasi R tutup kurung. Pada tahap ini kita akan menggunakan negasi ganda. 3. Buka kurung P konjungsi Q tutup kurung implikasi R tutup kurung. Pada tahap ini kita menggunakan asosiatif. 4. Buka kurung P konjungsi buka kurung Q implikasi R tutup kurung. Pada tahap ini kita menggunakan transformasi. 5.
buka kurung P konjungsi buka kurung negasi Q disjungsi R tutup kurung. Maka dapatlah hasil akhirnya sama dengan ruas kanan. Selanjutnya tautologi, kontradiksi dan kontingen. Tautologi, bentuk kalimat yang selalu bernilai benar atau true. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Selalu bernilai true pada semua baris. Kontradiksi, bentuk kalimat yang selalu bernilai salah atau false. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Selalu bernilai false pada semua baris. Formula campuran atau kontingen. Jika pada semua nilai kebenaran menghasilkan nilai F dan true. Selanjutnya saya akan membahas pengertian converse, inverse, dan kontraposisi. Pada kenyataannya, pernyataan implikasi sering menyebabkan orang salah dalam memahami maknanya. Umumnya, kesalahan tersebut terjadi karena pemahaman yang sering dikacaukan oleh bentuk converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi tersebut. Pengertian converse adalah perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain atau balikan dari pernyataan implikasi. Inverse adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim negasi dari pernyataan implikasi. Kontraposisi adalah balikan dari negasi dari pernyataan implikasi. Converse, inverse, dan kontraposisi. Misalnya diketahui implikasi P, implikasi Q, converse, Q, implikasi P, inverse, negasi P, implikasi negasi Q, kontraposisi, negasi Q, implikasi negasi P. Implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisi. Nilai kebenaran converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi. P benar, Q benar. Implikasi P, implikasi Q benar. Converse, Q, implikasi P benar. Inverse, negasi P, implikasi negasi Q benar. Kontraposisi, negasi Q, implikasi P benar. P benar, Q salah. P implikasi Q salah. Converse, Q implikasi P benar. Inverse, negasi P implikasi Q benar. Kontraposisi, negasi Q implikasi negasi P salah. P salah, Q benar. Implikasi P negasi Q benar. Converse, Q implikasi P salah. Inverse, negasi P implikasi negasi Q salah. Kontraposisi, negasi Q implikasi negasi P benar. P salah, Q salah. Implikasi P implikasi Q benar. Converse, Q implikasi P benar. Inverse, negasi P implikasi negasi Q benar. Kontraposisi, negasi Q implikasi negasi P hasilnya benar. Dari tabel di atas diketahui implikasi ekuivalen dengan kontraposisi atau bisa ditulis dengan P implikasi Q ekuivalen negasi Q ekuivalen negasi P. Contoh, jika Messi diturunkan, maka Barcelona menang. Bolehlah kalimat di atas menjadi pernyataan converse, inverse, dan kontraposisi? Jawab. P
Implikasi kui, jika Messi diturunkan, maka Barcelona menang. Converse, jika Barcelona menang, maka Messi diturunkan. 2. Inverse, jika Messi tidak diturunkan, maka Barcelona tidak menang. 3. Kontraposisi, jika Barcelona tidak menang, maka Messi tidak diturunkan. Contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Penyelesaiannya, converse, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Inversenya, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Kontraposisi, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.